Engkau selalu menyediakan apa yang tidak kami minta, Engkau menyediakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala sakit penyakit kami Engkau mengobati terutama kami, jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyanyi untuk Engkau, Tuhan. Engkau berjaya kepada kami. Josi mana, Rik? Hah? Josi mana? Josi ke Fatako. Oh, oke. Saudara-saudara, saya minta supaya semua yang tidak diperlukan sekarang itu hanya itu satu kertas saja buku dengan tulis. Tapi tidak usah itu terlalu jauh itu lihat orang lain, tapi kita lihat ini itu sendiri. Apa yang terjadi di depan? Ini biar itu Anda bisa rasa dalam diri Anda. Tapi kalau sesuatu yang cocok untuk diri Anda, jangan sampai hilang. Perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi di dalam sini. Seringkali kita naik kelas di dalam hidup berkeluarga, seringkali kita menyenangkan orang lain. Kemauanku harus jalan. Dalam hubungan dengan orang lain,
apabila terjadi sesuatu sulit sekali untuk mengampuni. Seringkali kita simpan dendam dalam hati kita. Kadang-kadang sulit kita jujur. Kita bohongi istri, bohongi suami. Seringkali dalam kehidupan kita bohong menaikkan terang. Betapa sering kita sibuk dengan diri kita sendiri. Orang lain butuhkan bantuan, kita pelit. Kadang-kadang memfitnah orang lain. Kalau hidup orang lain jujur, seringkali aku iri hati, iri. Mengapa mereka dan bukan aku? Seringkali aku sulit untuk mengendalikan diri. Saya membiarkan diri terbawa oleh emosi. Kadang-kadang aku lebih mementingkan diriku sendiri, keegoan besar. Saya jadi egois. Masa bodoh, cuek, malas, tidak mau tahu. Apabila orang lain mau memberi umpan balik, mau memberi kritik membangun, seringkali aku sakit hati. Apa yang orang sampaikan kepadaku, aku tidak mau terima. Betapa sering aku negative thinking, hanya melihat yang jelek-jelek, tetapi sisi baik yang ada dalam diri dia, aku tidak mau lihat. Seringkali berselisih, tidak mau rendah hati, tidak mau take and give. Seringkali aku memaksakan kehendak sendiri. Serakah, serakah, serakah.
Sok gengsi-gengsi ya. Aku tidak mau mengakui kelemahan-kelemahanku. Nanti orang lain pikir apa mengenai diriku. Jangan. Aku hebat. Aku punya ijazah tinggi. Aku punya kedudukan. Aku punya kekayaan. Jangan-jangan orang melihat kelemahan dan kebobrokan aku. Seringkali sulit mengendalikan nafsu. Justru nafsu yang tidak terkendali mencelakakan diriku. Aku takut tidak berani bergerak, takut akan masa depanku. Betapa sering aku sombong, tinggi hati, anggap diriku lebih hebat daripada yang lain. Tapi justru kesombongan itu mencelakakan diriku. Betapa sering aku curiga mencurigai istriku, suamiku, anak-anakku, tidak bisa mempercayainya. Selingkuh, rupanya itu zaman modern. Sekian banyak permasalahan muncul karena perselingkuhan. Seringkali saya memperlihatkan kepalsuan. Saya tidak berani menjadi diriku sendiri. Takut orang lain bilang apa mengenai diriku yang rapuh ini. Sekarang bangun tembok, sikap dan sifat yang ada dalam diriku menjadi penyebab bahwa aku membangun tembok dalam hatiku. Dan masih ada banyak sikap dan sifat yang lain yang belum dicatat di sini. Nanti kita akan lihat. Tapi dengan sikap dan sifat seperti itu, memang kita menjadi diri kita berbeda. Kita tidak bisa bertemu lagi dengan orang yang dekat dengan kita. Kita membangun tembok pertahanan diri dalam diriku. Nah, tembok itu tebal, tembok itu tinggi. Malahan tadi salib ada di atas meja, lilin yang ada di atas meja tidak kelihatan. Saya bisa mengatakan aku pengikut Yesus. Aku mau menjadi terang untuk orang lain, tetapi ternyata kalau saya membangun tembok dengan sikap dan sifat seperti itu, Yesus tidak bisa kelihatan dalam diriku.
Seringkali memang kita tidak menyadari bahwa ada tembok dalam hati kita yang membuat kita tidak bisa berkomunikasi dengan sesama. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau tembok itu ada dalam diriku? Yesus makin menghilangkan. Aku bisa berteriak minta tolong, tetapi kalau aku tidak mau membongkar tembok pertahanan diri ini, tidak mau mengangkat sikap dan sifat seperti ini, tidak bisa terjadi apa-apa. Kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai menyadari kerapuan-kerapuan yang ada dalam hidup. Jangan menyembunyikannya lagi. Yesus tidak bisa berkarya. Kita hanya berbeda berat. Oleh karena itu kita perlu membongkar tembok itu yang kita bangun dalam hati kita. Tapi seringkali kita berani mengambil batu. Kita mau membongkar tembok kita ini. Tetapi apa yang terjadi? Kita pakai batu ini untuk melemparkannya kepada orang lain, mau mempersalahkan orang lain, walaupun kita sudah tahu kita tidak bisa mengubah orang lain, kita hanya bisa mengubah diriku sendiri. Lalu batu ini harus dilempar kepada siapa? Kepada siapa? Kepada diriku sendiri. Kita bisa meneruskan kehidupan kita ini di dunia ini. Kita bisa ngomong banyak sekali mengenai Yesus dari Nazaret. Kita bisa pasang diri sebanyak mungkin, tetapi hati kita tidak akan dihangatkan. Hati kita tidak akan diterangi kalau saya tidak berani mengambil langkah. Bongkar tembok yang ada dalam diri. Makin Anda masih menundanya, makin Anda jadi makin tak berdaya. Tetapi bukan hanya Anda menjadi tak berdaya. Yesus yang melihatnya, yang mau menolong kalian, tidak bisa buat apa-apa, tak berdaya karena hati yang tertutup. Saya mau minta kepada kalian untuk diam sejenak. Pasti ada macam-macam sikap dan sifat yang belum tertulis di tembok kita ini. Saya mau letakkan satu kertas putih di bawah. Saya akan alasi dengan surat kabar supaya lantai tidak jadi kotor. Lalu siapa saja yang masih lihat ada sesuatu yang belum ditulis, maju ke depan. Ada spidol yang diletakkan di situ. Tulis, mau tulis miring, mau tulis di bawah, mau tulis di tengah, silakan. Kita coba melengkapi sebentar tembok kita ini. Lihat sebentar sikap dan sifat mana yang sebenarnya bersuci. Mari kita jangan berbicara dengan orang lain. Mari kita lihat diri kita.
Kita tetap diam. Lihatlah sikap dan sifat yang ada pada tembok kita ini. Siapa mau tampakkan, silakan maju ke depan dalam suasana ini, lalu kita bicaranya.
tidak tersembunyi. Tidak sabar, kau pun berlebihan. Keras kepala dan setengah hati. Curi, kejam, mengkritik, tidak dapat melakukan, berkelompok, gosip, tidak mengaku, takabur, munafik, bully, kurang iman, jahil, troublemaker, merasa diri lebih baik, rakus, senang atas kegagalan orang lain, childish, memaksa, keras hati, ragu dan takut, kurang percaya diri, puas, kurang mengerti orang lain, meremehkan orang lain, marah, pengampunan, takjub, pengecut, peka, tak adil, kesal, tidak tahan, take advantage, kasar, main hakim, fitnah, tidak peka, dan tidak mau berubah. Sebenarnya tembok kita jauh lebih tinggi daripada apa yang saya bawa dari Jakarta. Tetapi yakinlah, apabila kita jujur, terbuka, kita membiarkan diri betul-betul memandang kenyataan yang ada dalam diri kita, dan kita mau terpijak dari situ, pasti ada jalan keluar. Sekarang saya mau ada dua kayu yang diletakkan itu di situ. Kayu itu akan dibawa ke sini. Ada macam-macam bentuk salib. Ini sekarang ini aku mau letakkan salib di depan sini. Bentuk K itu salib juga salah satu bentuk salib. Fransiskus dari Assisi memberi tanda K itu sebagai tanda pertobatan. Dalam gereja Katolik ini dilihat K sebagai salib. Siapa yang mau duduk dalam lingkaran ini di bawah, kami persilakan. Siapa mau duduk tetap di atas, kami persilakan. Tapi saya mintakan segala sesuatu yang ada dalam tangan supaya itu diturunkan.
Dari pagi kita mulai dengan salah satu kutipan daripada Fransiskus dari Assisi. Manusia tidak bisa berbangga atas apapun yang dia miliki, sebab segala sesuatu milik Tuhan. Kita hanya bisa berbangga atas kelemahan-kelemahan kita, dan kelemahan itu ada di depan kita dalam bentuk tembok. Yesus menghilang. Kita hanya bisa berbangga atas kelemahan dan kerapuan kita masing-masing, sambil memikul salib suci Tuhan kita Yesus Kristus. Salib ada di depan Tuhan. Kami mau diam sebentar. Kami mau mengadakan introspeksi dalam diri aku masing-masing. Aku mau menyadari kerapuan-kerapuanku. Aku mau menyadari bahwa dengan sikap dan sifat seperti itu, aku menjauhkan diriku daripada yang Allah yang berendah Yesus. Justru dengan sikap dan sifat seperti ini, aku menyimpan banyak sampah dalam diriku. Akhirnya hubungan dengan sesama menjadi makin keruh, makin jelek. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengubah orang lain. Aku hanya bisa mengubah diriku sendiri apabila aku rendah hati. Tetapi aduh Tuhan, itu sulit banget. Aku belum sampai. Aku belum sanggup rendah hati. Dalam kehidupan sehari-hari, aku masih seperti orang Yahudi. Yesus yang berbuat baik, tidak ada salah pada dirinya. Dia dinudai, dia dihisap, dia dianiaya, malahan ia diberi tugas untuk memikul salibnya sendiri. Salib yang benar. Tapi kami yang duduk sekarang di sini dalam ruangan ini, kami tidak lebih baik daripada orang Yahudi. Kadang-kadang kami juga berteriak, salibkanlah dia. Salibkanlah dia. Kami tidak berteriak dengan kata-kata, melainkan kami teriakin dalam hati masing-masing. Malahan kadang-kadang kami jatuhkan palu juga untuk menyalibkan orang yang dekat dengan kami. Kami jadikan sesama makin tak berdaya karena ulah kami sendiri. Yesusku,
Engkau jauh daripadaku. Aku rindu, aku dambakan agar supaya Engkau dekat denganku. Engkau hanya bisa dekat denganku apabila aku mau mengangkat kekerasan hatiku. Apabila aku mau mengangkat segala macam sampah yang ada dalam diriku. Yesus, Engkaulah harapanku, Engkaulah dambaanku. Aku beribadah dengan sikap dan sifat seperti itu. Aku tidak bisa lagi mati. Aku harus hentikan lingkaran setan. Yesus, aku mau rendah hati, tapi susah. Aku mau bertobat, susah. Tapi saya yakin bersama Engkau aku tidak sendirian. Engkau mengerti kebingungan yang ada dalam hatiku. Yesus, aku mau putuskan lingkaran setan. Aku mau kuatkanlah diriku. Mari kita nyanyikan pelan-pelan, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, panggil Engkau, panggil namamu tidak cukup. Aku perlu berubah. Aku tidak usah menuntut orang lain berubah. Akulah mau berubah. Yesus, terima kasih bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ini. Kami berdosa, kami rapuh karena perbuatan-perbuatan kami tak berdaya. Kami berbeban, kami terbelenggu,
tapi Engkau butuh pengertian. Engkau tidak tunjuk-tunjuk jalan. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Yesus, syukurlah kami mengenal Engkau. Engkau merangkul orang berdosa. Dan sekarang ini kami semua yang hadir di sini mengakui diri berdosa, rapuh, salah. Kami yakin Engkau merangkul kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih Yesus atas belas kasih-Mu